Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping, kembali lagi dengan saya di channel Caping Petani. Apa kabar semuanya Sobat Caping? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Buat Sobat Caping yang baru saja melihat channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, baiklah Sobat Caping, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara pembuatan pupuk organik cair yang super dahsyat, yang efeknya mampu untuk melebatkan buah. Tentu Sobat Caping penasaran, apa sih pupuk yang mampu untuk melebatkan buah dan apa sih bahannya? Tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan memperkenalkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada ini. Nah, tentu Sobat Caping penasaran, apa sih ini? Baiklah, saya akan jelaskan. Ini yang pertama adalah yaitu bahan dari sabut kelapa yang kita ambil air rendamannya. Nah, Sobat Caping perlu ketahui, kita gunakan adalah air rendaman yang kedua. Sedangkan air rendaman yang pertama kita buang karena air rendaman sabut kelapa yang pertama masih memiliki kandungan tanin yang tinggi. Jadi kita gunakan atau kita pakai adalah air rendaman sabut kelapa yang kedua. Selanjutnya ada telur. Nah, di telur ini sangat banyak manfaatnya untuk tanaman. Salah satunya yaitu memiliki protein dan asam amino. Selanjutnya ada micin. Tentu ini sangat mudah dan gampang kita temukan di rumah kita atau di dapur kita. Dan yang terakhir ada mikroorganisme lokal. Dengan bahan-bahan yang cukup sederhana ini, kita bisa membuat pupuk organik cair yang super dahsyat untuk melebatkan buah tanaman kita. Tentu bahannya sangat mudah kita temukan di sekeliling kita dan juga harganya murah, serta yang tak kalah penting, gampang membuatnya. Pupuk organik cair ini sangat kaya akan manfaat seperti merangsang pembungaan, mengurangi kerontokan pada bunga dan buah, melebatkan buah, serta membuat buah pada tanaman kita menjadi manis, kemudian memberi makanan bagi mikroorganisme yang ada pada tanah kita, dan kemudian menyuburkan tanah serta tanaman kita. Nah, tentu ini sangat berguna untuk tanaman kita. Cair yang akan kita buat ini nantinya sudah memiliki kandungan unsur hara yang cukup lengkap, terutama di fase generatif, yaitu seperti unsur hara kalium yang ada pada sabut kelapa atau air rendamannya, kemudian ada fosfor dan kalsium yang ada pada micin, serta asam amino dan protein yang ada pada telur. Jadi pupuk ini sangat bagus untuk di fase generatif atau fase pembungaan pada tanaman kita. Jadi Sobat Caping, tanpa berlama-lama dan berpanjang lebar, marilah langsung kita buat atau praktekkan cara pembuatan pupuk organik cair ini. Nah, yang pertama bisa kita siapkan wadahnya. Selanjutnya kita tuang air rendaman sabut kelapa sebanyak 8 liter kurang lebih ke dalam wadah ini. Selanjutnya kita tuang micin sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya kita pecahkan telur.
Kemudian kita tuangkan ke dalam bahan-bahan yang ini. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Dan yang terakhir kita tambahkan mikroorganisme lokal sebanyak 1 cup atau 200 ml. Nah, selanjutnya kita aduk-aduk sampai merata. Setelah semua bahan tercampur secara merata, pupuk ini sudah jadi dan bisa langsung kita pakai. Dan apabila setelah pemakaian masih ada sisa pupuk ini, maka bisa kita simpan ke dalam wadah yang tertutup atau menggunakan botol. Kemudian kita lakukan fermentasi agar pupuk ini semakin baik hasilnya. Nah Sobat Caping, setelah pupuk yang tadi kita buat sudah jadi atau selesai, kita bisa langsung menggunakannya ke tanaman kita yang akan kita siram. Nah, untuk penggunaan pupuk ini bisa kita gunakan pada 2 waktu, yaitu yang pertama pada pagi hari di jam 6 pagi sampai 10 pagi, kemudian di waktu yang kedua yaitu pada sore hari di rentang waktu antara jam 4 sore sampai 6 sore. Selanjutnya, untuk cara pengaplikasiannya bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu penyiraman atau dengan cara pengocoran. Yang kedua yaitu dengan cara penyemprotan. Nah, untuk penggunaan dosisnya dengan cara pengocoran yaitu bisa kita larutkan pupuk organik cair kita ini sebanyak 15-20 ml ke dalam 1 liter air biasa. Kemudian kita kocorkan ke tanaman yang kita inginkan. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan cara aplikasi penyemprotan atau spraying. Dosis yang kita gunakan untuk cara spraying yaitu kita larutkan pupuk organik cair ini sebanyak 10 hingga 15 ml pupuk organik cair, kemudian kita larutkan atau kita encerkan ke dalam 1 liter air biasa. Lalu kita semprotkan ke tanaman yang kita inginkan. Setelah kita tahu cara penggunaannya, dosisnya, selanjutnya kita harus tahu penggunaannya dengan interval waktu, yaitu 1 minggu sekali dan kita lakukan secara rutin. Kenapa kita lakukan secara rutin dan harus dengan interval 1 minggu sekali? Agar tanaman kita mendapatkan manfaatnya dan tanah kita tidak menjadi asam karena efek berlebihan dari penggunaan pupuk organik cair kita ini. Apabila kita melakukan penyiraman secara berlebihan atau setiap hari, akan mengakibatkan tanah kita menjadi asam, sehingga tanaman kita tidak mampu menyerap unsur hara dikarenakan kondisi pH tanah kita menjadi asam. Dan tentunya apabila sesuatu yang berlebihan pasti tidak akan baik juga. Begitu juga pada tanaman serta tanah kita. Untuk membuat pupuk organik cair ini sangat gampang, bahan-bahannya sangat mudah ditemukan serta murah harganya. Buat Sobat Caping, jangan lagi menunda-nunda untuk segera melakukannya dan mengaplikasikannya. Karena apa? Ya, betul sekali. Karena pupuk organik cair ini sangat-sangat kaya akan manfaatnya untuk ketanaman kita serta menyuburkan tanah kita. Lepas dari harga pupuk kimia yang sekarang ini, tentu Sobat Caping sudah ketahui, yaitu sangat-sangat mahal. Dengan adanya solusi dalam pembuatan pupuk cair ini, kita bisa membuatnya secara mandiri, sehingga kita tidak ketergantungan lagi dari produk-produk yang harus kita beli. Marilah mulai dari sekarang kita harus menjadi petani yang cerdas, mandiri, serta berdaulat. Baiklah teman-teman, demikianlah video kali ini tentang pembuatan pupuk organik cair yang super dahsyat sebagai pelebat buah. Semoga Sobat Caping bisa meniru dan mempraktekkannya di rumah dan mendapatkan manfaatnya. Demikian dari saya. Dan buat Sobat Caping, dukung terus channel Caping Petani ini agar semakin berkembang dan terus maju dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Demikian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.